Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang pendidikan anti korupsi. Dengan anggota kelompok yang pertama, saya Ardea Windiana, NIM 202410101021. Yang kedua, Dwi Riza dengan NIM 202210101144. Yang ketiga, Laili Alfiah dengan NIM 201710201071. Apa sih korupsi itu? Korupsi atau rasuah dalam bahasa Latin, corruptio dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Pengertian korupsi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nurjana pada tahun 1990. Menurut Nurjana, korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu corruptio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan hukum. Menurut Syekh Hussein Alatas, pengertian korupsi menurut Syekh Hussein Alatas adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang menyangkut pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan umum yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat. Menurut Kartono pada tahun 1983, pengertian korupsi menurut Kartono adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi dan atau merugikan kepentingan umum dan negara. Faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama adalah politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Korupsi adalah hasil dari adanya monopoli atau kekuasaan ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban. Yang kedua adalah faktor hukum. Faktor hukum perlihatkan bahwa terjadinya korupsi sangat mungkin karena aspek peraturan perundang-undangan yang lemah atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Yang keempat adalah faktor organisasi. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi tersebut. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perbuatan melawan hukum, yang berarti tindak korupsi ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Orang yang melakukan tindak korupsi menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang mereka miliki tidak untuk kepentingan masyarakat umum. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Korporasi di sini adalah suatu badan usaha yang sah atau badan hukum. Dan yang keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dampak korupsi. Yang pertama, menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Yang kedua, mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Yang ketiga, menyebabkan lambatnya pengentasan kemiskinan rakyat. Yang keempat, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Yang kelima, fungsi pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, meningkatnya hutang negara. Pendidikan anti korupsi adalah upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi, baik di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat.
Sedangkan anti korupsi itu sendiri adalah semua tindakan yang melawan, memberantas, dan menentang serta mencegah korupsi. Berikut adalah nilai-nilai anti korupsi yang berjumlah 9 menurut KPK. Yang pertama adalah kejujuran, dengan selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, tidak berbohong dan tidak melakukan kecurangan. Juga tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya. Yang kedua adalah kepedulian. Kepedulian merupakan bentuk dedikasi kita terhadap diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah kemandirian. Dalam hal ini, yang dimaksud mandiri adalah tidak menyuruh-nyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain selagi suatu pekerjaan tersebut masih bisa dikerjakan sendiri. Yang keempat adalah kedisiplinan. Kedisiplinan berarti selalu berkomitmen untuk berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik yang bisa diperoleh. Yang keenam adalah keberanian. Berani adalah berani dalam hal kejujuran, berani menolak untuk berbuat curang, berani mengatakan jika ada kecurangan, dan berani mengakui kesalahan. Yang ketujuh adalah kerja keras. Kerja keras di sini selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil terbaik dan tidak disertai dengan jalan pintas yang menuju pada kecurangan. Yang kedelapan adalah sederhana, yaitu selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer, dan tidak riang. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah keadilan, yaitu adil untuk tidak pilih kasih dan selalu menghargai perbedaan. Prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Suatu lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya atau individu dengan individu maupun pada level lembaga, menurut Bapenas tahun 2002. Yang kedua adalah prinsip transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik, menurut Prasojo tahun 2007. Selain itu, transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Yang ketiga yaitu kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Yang keempat ada kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Yang kelima yaitu kontrol kebijakan. Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, self-evaluating organization, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evaluasi, dan reformasi.
Berikut ini adalah berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kelima, yaitu monitoring dan evaluasi. Yang terakhir, yang keenam, kerjasama internasional. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Yang pertama, mahasiswa sebagai agen perubahan. Yang kedua, mengkritisi kebijakan yang koruptif. Yang ketiga, mampu menyuarakan kepentingan rakyat. Yang keempat, mampu menjadi watchdog lembaga negara dan penegak hukum. Berikut daftar pustaka dari PowerPoint yang telah kami sajikan.